Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisha Permata Dewi dari kelompok 7. Dan di sini ada kedua rekan saya. Saya Sustiawati dan saya Fiarima Aprilia. Di sini saya sudah bersama pelaku usaha Pancong Lumet Perjuangan. Perkenalkan, nama saya Habib Musa. Saya selaku owner dari Pancong Lumet Perjuangan yang lokasinya di Jalan Diponegoro, depan lapangan Persib Kota Madiun. Oke Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang menyangkut usaha yang Kakak jalani. Ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan ya Kak Habib menekuni usaha Pancong Perjuangan ini? Untuk menekuni saya sudah bulan dari mulai awal puasa tahun ini. Selain menjual pancong kuliner, ada produk lain nggak yang Kak Habib pasarkan? Ada dari produknya jajan juga. Maba itu apa ya? Oh, kalau maba itu kepanjangannya Mas Mbak. Soalnya kan di Madiun manggilnya cowok cewek banyak dari Mas Mbak. Makanya dinamainnya. Itu produknya berupa apa ya? Kalau boleh tahu. Itu di dalamnya jajan maba itu ada keripik kata, ada basreng, ada makaroni juga. Produksi sendiri atau? Oh enggak, saya hitungannya sellernya dari pabriknya. Oh iya. Selama berjualan, apakah Mas Habib ini menggunakan teknologi informasi seperti media sosial berupa WA atau Instagram gitu? Ya, terutama saya pakainya di Instagram atau di TikTok pemasaran. Apakah Mas Habib menggunakan teknologi seperti komputer, HP, gitu? Kalau masalah teknologinya saya cuma pakai HP aja. Kalau boleh tahu, teknologi tersebut digunakan untuk apa? Atau pemasaran atau keuangan? Biasanya cuma untuk pemasaran dia, terus buat desain-desain promosi-promosi. Kayak tujuh. Iya. Terus Mas Habib juga menggunakan e-commerce ya, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada kayak gitu. Kalau Shopee-nya sama ini biasanya pakainya Shopee sama TikTok Shop. Kalau tapi buat yang di produknya jajan maba, kalau yang pancong masih di GrabFood atau Gojek. Terus saat menggunakan sosial media itu memberikan dampak signifikan nggak sih Mas? Iya. Saya? Ya, jadi pasarnya kita tuh nggak cuma di Kota Madiun aja. Jadi kita gampangnya satu Indonesia kita pasarin produknya. Biar lebih banyak Iya. orang gitu ya, nggak hanya rakyat Madiun. Mas Habib bisa memberikan contoh konsep pemasaran dalam media sosial? Kalau untuk konsepnya, saya biasanya mengupload video tentang caranya membuat pancong sampai nanti disajikan ke konsumennya. Jadi kita tuh ngasih ke video kayak gimana ya jawabnya? Kayak kita nge-video produk pancong pakai tripod yang kita ada. Nanti kita upload di media sosial. Lalu, apa Mas Habib mendirikan usaha ini dengan dukungan orang tua? Kalau jujurnya enggak sih. Terus kok bisa sampai di titik ini, bagaimana ceritanya? Kalau sampai titik ini sebelumnya saya untuk ngumpulin modalnya itu saya dulu waktu zamannya Corona itu kan sekolahnya sip-sipan gitu. Waktu itu saya ngambil kerja di satu toko tetangga saya gitu, kerja kasar gitu. Jadi pagi misalnya shiftnya pagi sampai jam 10, habis jam 10 sampai sore nanti kerja gitu. Sebenarnya kalau siang paginya kerja gitu ngumpulin modal, terus saya mulai usaha yang jajan maba itu. Modal saya jualan keripik kaca awalnya 50.000. Dari situ bisa sampai kan awal-awal saya jualan sendiri, waktu yang lain istirahat itu saya di kantin sendiri jualin sendiri. Selang beberapa hari ngerasa capek gitu, kok yang lain istirahat kok saya enggak gitu. Akhirnya dari situ tuh mikir gimana ya biar bisa santai tapi usahanya tetap jalan. Habis itu ini ada kantin di sekolah tuh, akhirnya pikir di kantin aja, tak di kantin. Besoknya itu ngomong sama mas kantinnya, oh ternyata boleh. Akhirnya mulai dititipin di kantin itu. Terus planning ke depannya kan kayak masa sih cuma satu kantin doang yang saya pegang gitu kan.
pengennya kan namanya orang pengennya makin banyak lebih banyak. Akhirnya nyari-nyari sekolah lain, tanya-tanya ke kantin-kantin lain, dan sampai sekarang tuh saya ngirim di 5 sekolah SMA. Habis itu kok bisa kebangun Pancong Lumer ini? Awalnya waktu puasa tahun ini, karena kalau dipikir tuh orang puasa tuh jarang yang mengkonsumsi makanan pedas. Nah, dari situ kayak apa ya yang biar keuanganku tuh tetap muter, tapi punya usaha lagi yang waktu puasa peminatnya tuh banyak. Kalau ngambil kita es tuh kan saingannya banyak. Pokok saya tuh waktu itu mikirnya gimana caranya usaha saya yang ini tuh naiknya nggak susah. Nah, dengan caranya itu kita cari yang punya usaha ini tuh nggak banyak. Dari situ kan karena puasa itu kan banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang manis. Makanya saya pikir apa ya makanan manis tapi yang orang lain jarang jual. Terus saya ya ada berdoa, ada sholat, terus akhirnya sama Allah dikasih ide jualan pancong. Nah, waktu jualan pancong itu mulai puasa, modal semuanya itu dari keripik kaca itu, dari jualan keripik kaca sama basreng dikumpulin buat membangun usaha. Sekarang Lalu kok bisa dinamai Pancong Lumer Perjuangan itu gimana? kok namain perjuangan itu karena saya tuh nemuin adonan yang sampai sekarang saya pakai itu perlu percobaan yang lama. Jadi kayak saya kalau dari YouTube, dari Google itu saya coba jadinya tuh malah nggak enak. Ada yang rasanya bantet, ada yang enek gitu. Nah, karena dari situ kan kita harus inovasi lagi gimana caranya biar nggak bantet, biar nggak enek. Terutama gimana cara biar harum. Adonannya itu biar wangi. Terus saya itu sampai hampir setengah bulan saya nyoba terus, akhirnya baru dapat resep yang sekarang saya pakai. Makanya saya namain perjuangan karena untuk mencapai itu perlu perjuangan. Terima kasih atas waktunya dalam wawancara ini. Semoga usaha Mas Hadi bisa makin besar, makin sukses, dan banyak peminat. Sekian dari kelompok 7. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.